Om Swastiastu. Halo, apa kabar semuanya? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Putu Denatisya Kasih Sudira dari SD Negeri 1 Banyuning, Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Malin Kundang. Dengarkan baik-baik ya. Pada zaman dahulu, di perkampungan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya bersama seorang anak laki satu-satunya bernama Malin Kundang. Untuk menghidupi keluarganya, Mande Rubaya bekerja membantu para nelayan memindahkan ikan-ikan hasil tangkapan ke daratan. Beranjak dewasa, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau. Bu, saya ingin mencari kerja, merantau ke negeri seberang. Saya berjanji akan kembali jika sudah menjadi saudagar kaya dan bisa membahagiakan ibu. Meski dengan berat hati, akhirnya sang ibu pun mengizinkan anaknya pergi merantau. Baiklah nak, jaga dirimu baik-baik. Ibu akan selalu mendoakanmu. Teman-teman sekalian, berpisah dengan orang yang kita sayangi itu sedih tidak? Tentu saja sedih. Tapi jangan nangis dulu. Dengarkan kelanjutan ceritaku ya. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Malin Kundang telah pergi meninggalkan desanya tanpa pernah memberi kabar kepada ibunya. Hingga pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai air manis. Para nelayan berkerumun. Melihat hal itu, Mande Rubaya pun ikut berdesakan mendekati kapal tersebut. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, ia langsung memeluk Malin dengan erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. Lalu, ia pun menyapa Malin dengan suara serak karena menahan tangis bahagia. Malin, Malin, Malin anakku. Mengapa begitu lamanya aku meninggalkan ibu nak? Malin terpana. Ternyata wanita yang berpakaian compang-camping itu adalah ibunya. Ia tak mau mengakuinya karena ia malu kepada istri dan anak buahnya, dan segera mendorong wanita tua itu hingga terguling ke pasir. Malin, Malin anakku. Aku ini ibumu nak. Ibumu. Ucap Rubaya dengan lirih. Malin Kundang ternyata tidak menghiraukan perkataan ibunya. Hei, perempuan tua! Ibuku tidak sepertimu, yang miskin dan kotor! Bentak Malin dan segera masuk ke kapalnya untuk berlayar. Mande Rubaya sangat sedih. Hatinya perih, seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditengadahkan ke langit seraya berdoa. Ya Tuhan, Yang Maha Kuasa, kalau Dia
bukan anakku. Maafkanlah perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku Malin Kundang, aku mohon keadilanmu. Aku mohon keadilanmu, Tuhan. Tidak lama kemudian, cuaca di laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Petir menyambar, dar, dar, dar. Awan mulai menghitam, angin bertiup kencang. Ush. Suasana mencekam. Tiba-tiba badai besar datang menghantam kapal Malin Kundang. Jedar! Seketika kapal Malin Kundang hancur berkeping-keping. Tubuh Malin Kundang terseret ke tepi pantai. Perlahan-lahan tubuhnya mengeras. Apa ini? Apa yang terjadi dengan tubuhku? Mengapa tubuhku tak bisa digerakkan? Ibu, maafkan Malin. Maafkan Malin. Ibu. Tubuh Malin Kundang berubah menjadi batu. Keesokan harinya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampaklah semongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon, itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu tersebut berenang-renang ikan teri, ikan belana, dan ikan tenggiri. Konon, ikan-ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Nah, teman-teman, dari cerita tadi, hikmah yang terkandung di dalamnya, kita tak boleh durhaka kepada orang tua, terutama ibu kita, karena ibu kita yang telah melahirkan dan merawat kita. Sekian cerita dari saya, sampai jumpa teman-teman semuanya. Om Santi, 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 Om.